semua orang pasti punya banyak masalah. Di mana ada masalah, di situ ada problem solving. Entah mereka melakukan kegiatan yang positif ataupun negatif. Salah satunya self harm. Di sini kita akan membincangi tentang self harm itu sendiri. Pergi ke toko membeli roti, pulang-pulang membawa sikat gigi. Hai semuanya, perkenalkan aku Feni Jayanti and welcome to Sound of Psychology. Nah, di sini kita akan membincangi tentang self harm itu sendiri bersama pemateri kita, yaitu Ibu Dr. Wiwi Sulistiani, MC Psikolog. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Venu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, seperti yang saya ucapkan sebelumnya, di sini kita akan membahas tentang self harm ya Bu. Oke. Menurut Ibu, self harm itu sendiri itu apa sih Bu? Oke, baik Mbak Venu. Seperti yang saat ini sudah banyak kita dengar ya, persoalan tentang self harm, banyak juga ini terjadi pada remaja gitu ya. Self harm sendiri itu adalah sebenarnya istilah psikologi untuk menggambarkan perilaku individu yang melukai diri sendiri dengan atau tanpa ada niatan untuk bunuh diri sebenarnya gitu ya. Tapi di self harm itu sendiri kayak misalnya ada orang yang kena self harm itu sendiri ya Bu, cirinya itu gimana sih Bu? Oke, sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa kalau fenomena self harm dari artikel yang saya baca, ini kalau fenomena di Indonesia sendiri 20% itu yang melakukan perilaku itu adalah remaja, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari prevalensinya, dari level perkembangan yang lebih sering melakukan itu adalah remaja. Kemudian ciri-ciri individu yang melakukan self harm, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa individu ini melukai diri sendiri gitu ya. Melukai diri sendiri itu bisa dengan menyayat tangannya pakai cutter mungkin gitu ya. Ada yang menjambak rambutnya, ada yang membenturkan kepala ke tembok gitu ya. Bahkan pada tahap yang paling saya bilang mengerikan gitu ya, sampai mematahkan jari gitu. Nah, itu bentuk-bentuk perilaku self harm yang terjadi, yang sudah pernah ada seperti itu gitu. Nah, sebenarnya kalau mereka sendiri kenapa melakukan itu gitu ya, itu kan banyak faktor ya yang terjadi pada diri individu gitu ya. Itu sih sebenarnya. Sendiri itu penyebabnya itu kenapa sih kok orang-orang itu tuh sampai mengalami self harm yang kayak lukain tangannya sendiri, itu penyebabnya kenapa ya? Oke. Persoalan utama sebenarnya persoalan ini adalah kemampuan individu untuk menyelesaikan problem itu sendiri, mengelola emosinya gitu ya. Jadi kalau kita ini memiliki masalah itu kan pasti kita ada perilaku dan dinamakan coping ya, strategi coping. Bagaimana cara kita untuk mengatasi persoalan tersebut. Nah, ketika individu itu melakukan penyelesaian masalahnya gitu dengan maladaptif ya, yaitu salah satunya dengan cara melukai fisik gitu ya, menyakiti diri sendiri untuk menekan tekanan-tekanan emosional yang ada pada diri individu itu gitu ya. Jadi intinya mereka melakukan itu supaya emosi-emosinya itu menjadi reda gitu. Intinya begitu. Jadi karena adanya tekanan-tekanan yang kuat gitu, sehingga dia tidak mampu melakukan problem solving yang bagus ya, sehingga dia melakukan dengan cara melukai diri sendiri. Harapannya apa? Harapannya ketika individu ini sudah melukai diri sendiri, dia akan menjadi lebih relax, dia menjadi lebih tenang gitu. Padahal kalau kita tahu untuk melakukan penyelesaian masalah itu kan tidak harus dengan cara seperti itu. Maka cara ini seringkali disebut sebagai cara yang maladaptif. Ya, jadi cara penyelesaian masalah yang tidak tepat sebenarnya. Karena ada dua ya dari sisi psikologis, penyelesaian masalah secara adaptif, yang satunya maladaptif. Yang self harm ini masuk kategori yang maladaptif. Nah, kalau dilihat dari faktor yang menyebabkan itu banyak sebenarnya gitu ya. Faktor internal ada, faktor eksternal ada. Kalau dari faktor internal itu misalnya ada masalah-masalah ya terkait dengan relasi sosialnya, mungkin dengan kalau remaja bisa dengan pacar, dengan orang tua gitu ya, mungkin pola asuh yang diterapkan orang tua gitu ya, tekanan-tekanan yang diperoleh dari lingkungan itu gitu ya, itu bisa menyebabkan individu ini melakukan self harm. Kemudian faktor-faktor eksternal itu juga bisa gitu ya. Jadi yang pasti faktor apa yang menyebabkan individu menjadi tertekan gitu ya, dari lingkungan keluarga
ya lingkungan teman dan seterusnya gitu ya, dari lingkungan internalnya, kemampuan dia untuk mengelola gitu. Nah, salah satu hal yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya dari diri individu sekarang itu yang menjadi problem kenapa terjadi seperti itu adanya ini kekurangan dalam hal literasi mental health gitu. Jadi mental health, kesehatan mental gitu ya, bagaimana individu itu mampu mengenali kondisi mentalnya, mengelola kondisi mentalnya gitu ya, bagaimana ketika dia ada problem, cara mengatasi seperti apa yang harus saya lakukan. Ini penting sebenarnya dimiliki oleh individu, terutama pada remaja gitu. Nah, ketika ini tidak dimiliki gitu ya, efeknya apa? Nah, efeknya ketika dia ada problem, dia melakukan strategi coping yang maladaptif tadi, dengan cara dia melukai diri sendiri secara fisik. Harapannya dengan begitu saya merasa puas, saya merasa lega gitu. Padahal lega dan puas yang dia lakukan itu adalah justru membuat dirinya sakit, dirinya terluka begitu. Itu. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah orang yang mengalami self harm itu sendiri bisa jadi kayak orang itu jadi orang gila? Oke, baik. Ini definisi gila ini seperti apa ya dalam psikologi ya. Nah, kalau kita sampaikan bahwa sebenarnya semua individu ketika dia mengalami tekanan-tekanan dalam diri gitu ya, ada reaksi-reaksi yang membuat dia akhirnya tertekan secara psikologis, itu hal yang pertama itu munculnya stres ya, orang stres di tingkat awal. Kemudian ketika itu berlanjut tidak bisa diselesaikan, maka bisa muncul depresi. Nah, orang yang stres kemudian sampai depresi ini, kalau misalnya dia cara coping strategi dalam penyelesaian masalahnya itu kurang, maka dia bisa mengadaptasi salah satunya self-harm. Nah, kalau tadi kita tanyakan adalah gila, itu mungkin adalah hal lain ya, pembahasan lain gitu ya. Kalau istilah psikologi itu ada satu gangguan psikologis yang namanya skizofrenia. Itu sudah tingkatannya udah tinggi ya, udah beda lagi gitu ya. Itu disebabkan bisa jadi faktor-faktor dari keturunan, dari faktor ada pencetus-pencetus apa yang membuat individu itu mengalami itu, dan juga ciri-cirinya juga beda dengan self-harm gitu. Nah, namun kalau misalnya orang self-harm kemudian memang ada pencetus, kemudian ada mungkin dari sisi genetiknya ada dan itu berlanjut, kemungkinan itu pasti ada gitu. Tapi self-harm sendiri beda dengan schizofren ya. Jadi kalau kita bilang self-harm sama schizofren sesuatu yang lain gitu. Kita break sebentar ya. Tadi kan Ibu bilang self-harm itu kan rentan dialami dengan remaja ya, remaja. Nah, itu kenapa remaja? Kenapa apakah lansia itu juga termasuk salah satu kriteria yang mengalami self-harm itu sendiri apa bagaimana? Oke, baik. Mengapa remaja gitu ya? Kalau dari artikel yang saya baca dan juga saya melihat dari fenomena yang ada, memang sebagian besar yang melakukan self-harm ini adalah remaja gitu ya. Mengapa remaja? Kalau dilihat dari sisi tahapan perkembangan, masa remaja ini adalah masa yang paling rentan sebenarnya dari kondisi emosinya gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa remaja ini adalah fase-fase di mana dia sedang mengalami gejolak emosi gitu ya. Jadi diperlukan kemampuan dia untuk bagaimana cara mengendalikan emosi, karena emosi memang belum matang gitu ya. Karena fase ini kalau ahli bilang kan masih pada tahapan, Erikson mengatakan identity versus identity confusion gitu ya, di mana dia sedang mencari identitas diri ya, mengalami kebingungan identitas. Ini yang menyebabkan remaja ini mengalami persoalan-persoalan emosional sebenarnya gitu ya. Sedang gejolak emosionalnya sedang tinggi-tingginya gitu ya. Sehingga itu yang menyebabkan remaja ini rentan mengalami self-harm ini. Kalau pada lansia, terus saya juga belum pernah mendengar ya kasus itu. Mungkin kalau ada pun juga tidak banyak gitu ya. Kalau pada remaja, karena memang di sini persoalan emosi ini yang belum stabil gitu. Yang jadi pada remaja itu gitu. Terus kalau misalnya kita ada teman nih, nah, teman kita itu pernah mengalami self-harm itu sendiri, kita sebagai teman dekat atau sahabatnya itu cara menanganinya itu gimana gitu? Oke, baik.
Untuk penanganan self harm gitu ya, ini banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya, baik dari diri sendiri. Diri sendiri itu artinya pelaku ya, pelaku, kemudian dari lingkungan tuh ada banyak, dari keluarga, dari pendidik, bisa juga dari sahabat gitu ya. Nah ini sebenarnya semua ini bisa memberikan dukungan gitu ya kepada individu yang pelaku self harm ini. Kalau pada diri sendiri tadi saya sudah sempat singgung bahwa umumnya pada diri individu terutama remaja ini perlu adanya literasi mental health gitu ya. Jadi bagaimana individu itu mengenali kesehatan mentalnya, selain mengenali dia berusaha mengendalikan ketika ada problem-problem, dan ketika dia sudah menyadari memang kondisi mentalnya sudah tidak baik-baik saja ya, dan mengalami ada masalah, maka dia harus tahu tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi gitu. Nah ketika individu ini sudah mendapatkan literasi mental health ini, sehingga dia akan tahu, oh saya sekarang sedang stressful, sedang banyak tekanan, maka harus apa yang saya lakukan, harapannya begitu. Nah yang dilakukan adalah ketika kita sedang stres kan kita perlu ya untuk meluapkan stres kita gitu ya, supaya kita lebih merasa lega, lebih ringan gitu ya. Nah, namun caranya tidak dengan cara yang salah, tidak dengan cara maladaptif tadi ya. Salah satu cara yang dilakukan adalah misalnya dengan melakukan ini katarsis ya, kalau Anda bilang ya. Katarsis dengan cara apa gitu ya? Kita bisa menceritakan persoalan kita kepada orang lain, entah sahabat misalnya, orang tua misalnya gitu. Jadi jangan memendam persoalan itu dalam diri sendiri. Kalau dalam istilah seluruh nanti numpuk ya dalam kita gitu ya. Kalau itu numpuk kita nggak kuat, akhirnya luber gitu ya, luber dan efeknya jadi negatif gitu ya. Nah kita bisa menceritakan itu melalui rekan gitu ya. Kalau memang kita tidak merasa tidak percaya, karena tidak semua orang percaya dengan teman gitu ya, dengan sahabat gitu ya, kita bisa datang ke profesional, misalnya ke psikolog misalnya gitu. Nah itu bisa melakukan itu gitu ya. Ketika kita menyampaikan kepada orang yang kita anggap bisa dipercaya gitu ya, harapannya nanti akan bisa lega, kita merasa lebih nyaman, beban emosional yang kita tanggung itu merasa menjadi lebih ringan dengan kita berbagi dengan orang lain seperti itu gitu ya. Tentunya yang pertama kita harus mengenali dulu ya. Nah, mengenali kemudian kita melakukan tindakan apa gitu ya. Yang bisa dilakukan berikutnya itu adalah mencari aktivitas yang yang baik ya, yang penting, yang bisa kita lakukan, aktivitas bermanfaat gitu. Apa aktivitas yang bisa bermanfaat itu gitu ya. Kita tahu bahwa masa remaja ini energinya sedang tinggi-tingginya, sedang besar-besarnya gitu ya. Jadi akan lebih baik kalau kita salurkan ke hal yang lebih bermanfaat. Misalnya kalau kita sebagai siswa misalnya ya, kita bisa belajar, mencari banyak sumber-sumber ilmu pengetahuan misalnya. Kemudian kita bisa melakukan olahraga gitu ya. Olahraga ini adalah salah satu bentuk rekreasi loh sebenarnya gitu ya, bagi individu gitu ya. Ketika kita olahraga kita punya badan sehat, stres itu bisa berkurang, kita menjadi rileks gitu ya. Jadi bisa dicoba nih sebenarnya. Kalau kita sudah banyak pikiran, silahkan aja. Nggak perlu berat-berat sih sebenarnya, nggak perlu mahal, nggak harus ke tempat fitness dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya kita lari sekeliling komplek misalnya gitu ya, itu bisa dilakukan gitu ya. Atau melakukan hobi ini juga saya rasa bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya, ketika kita sedang banyak masalah atau sedang merasa banyak waktu luang. Karena orang-orang yang akan self harm bisa jadi salah satunya adalah kesepian, itu bisa jadi ya, karena kesepian dia stres. Nah kalau itu disalurkan dengan cara dia melakukan hobi-hobi yang bermanfaat, itu saya rasa akan baik gitu ya. Hobi itu kan macam-macam ya, apa aja ya, misalnya pada remaja yang suka misalnya, nah, misalnya membuat sesuatu gitu yang apa remaja yang suka sekarang ya untuk hobi-hobinya? Mungkin dalam refreshing otaknya mungkin ya, dengan kalau laki-laki misalnya main game gitu, enggak cewek-cewek misalnya suka masak-masak. Oke, masak misalnya, bisa berenang, belajar juga ya itu ya, itu bisa. Hati-hati kalau main game nanti ketagihan jadi game online, jadi kecanduan gitu ya. Nah kadang-kadang kita ada waktu luang, kita main game aja. Nah akhirnya kita kecanduan game, akan timbul masalah baru lagi
Tapi ya kalau game itu fungsinya untuk rekreasi tidak masalah sih. Gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya kita dengan cara menulis di buku harian itu apa termasuk ini? Oke. Ya, menulis di buku harian itu adalah salah satu bentuk kita melepaskan reaksi emosi sebenarnya. Ya boleh, silakan. Itu baik juga gitu ya. Jadi kita mencatat, kita bisa berkeluh kesah dengan buku harian kita gitu ya. Silakan, itu bisa dilakukan gitu ya. Sangat mungkin gitu. Selain apa yang tadi saya sebutkan gitu ya. Jadi kalau kita suka menulis gitu ya, silahkan ditulis gitu ya. Kita berkeluh kesah, kita menceritakan kondisi-kondisi kita, gitu ya, baik bahagia, baik kita sedang marah gitu ya, kita sedang senang, sampaikan di situ. Gitu. Itu bisa dilakukan. Ya. Oke, tadi saya juga menyampaikan ya, itu dari diri sendiri ya. Nah, sebenarnya juga dukungan dari teman itu juga bisa, sebagai sahabat, sebagai teman gitu ya. Kalau kita punya teman, punya sahabat yang melakukan itu, melakukan self harm, kita bisa memberikan dukungan sebenarnya. Nah, dukungan dengan cara apa? Dukungan yang kita lakukan bisa dengan cara mendengarkan cerita. Ya, ingat loh ya, menjadi pendengar yang baik itu tidak mudah. Gitu ya. Karena sebagian orang itu ingin didengarkan gitu ya, susah untuk mendengarkan orang lain gitu ya. Jadi kita mencoba, kalau ada teman sedang curhat, tolong didengarkan, kita dengarkan gitu. Dengan mendengarkan saja kita merespon ya, mendengarkan dulu kemudian kita merespon apa yang teman sampaikan, itu sudah membuat teman-teman kita itu lega mereka yang memiliki masalah ini. Kita memberikan support secara psikologis gitu ya. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan. Dan juga kita sebagai teman juga kita bisa mengajak hal yang positif, diajak ke aktivitas-aktivitas tadi yang memberikan dukungan-dukungan positif seperti ngajak olahraga, ngajak melakukan hobi bersama dan sebagainya. Nah, demikian juga kalau misalnya kita sebagai orang tua. Nah, beberapa perilaku self harm itu juga bisa dilatar belakangi karena faktor orang tua gitu ya, karena faktor pola asuh, mungkin orang tuanya merasa otoriter gitu ya, dia merasa itu adalah tekanan yang kuat dalam diri dia sehingga nggak kuat, sehingga akhirnya dia melakukan self harm. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, untuk orang tua dukungan yang bisa diberikan adalah kita bisa berkomunikasi intensif dengan anak gitu ya. Jadi kita bisa diskusi, kita bisa menjadi teman curhat, kita bisa mendengarkan apa yang anak perlukan, apa yang anak butuhkan, gitu. Karena anak pun juga butuh didengar. Ya. Juga orang tua bisa memberikan nilai-nilai moral yang baik ya, karena sebenarnya menyakiti diri sendiri secara moral kan juga salah ya. Nah, nilai-nilai moral yang diberikan kepada anak-anak dari masa kecil gitu ya sampai masa dia remaja, karena anak memang selalu butuh pendampingan sesuai dengan tahap usianya gitu ya. Ini juga bisa mengurangi gitu ya perilaku self harm atau mencegah perilaku self harm ini gitu ya. Kita memberikan nilai-nilai moral yang baik bahwa melukai diri sendiri itu adalah termasuk perilaku yang tidak baik sebenarnya gitu. Ini juga bisa dilakukan oleh guru. Ya, guru juga punya seperti itu ya, memberikan aktivitas-aktivitas ya pencegahan misalnya di sekolah itu dengan cara ada mendatangkan pembicara misalnya gitu ya untuk antisipasi ini ya, membekali siswa-siswa dengan nilai-nilai moral dan keagamaan gitu ya. Kemudian menciptakan rekan-rekan di sekolah itu, kalau dulu itu ada istilah konselor sebaya gitu ya. Jadi ada teman yang disiapkan saling bisa mengerti satu sama lain gitu ya. Jadi memberikan edukasi kepada siswa gitu ya, bahwa kita juga perlulah untuk memahami rekan kita, memahami teman-teman kita gitu. Teman-teman yang punya potensi itu kita bina gitu ya, untuk menjadi konselor sebaya. Itu salah satunya bisa digunakan untuk mengatasi perilaku self harm ini pada remaja gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saya boleh menyampaikan, self harm ini sebenarnya tidak hanya sekarang terjadi, tapi sekarang menjadi tren gitu kan. Nah, dari zaman dulu saya SMA pun ini sudah pernah terjadi, tapi sekarang mencuat gitu ya, begitu menghebohkan gitu ya. Kenapa bisa begitu kira-kira? Nah, karena saat ini perkembangan teknologi yang luar biasa cepat ya. Dulu saya mengenali ada teman saya kalau ada problem gitu ya, dia menyayat telapak tangannya dengan cutter gitu ya.
Kalau kita tanya kenapa, ya aku kalau sudah kayak gini lega sih gitu. Padahal sebenarnya Anda tahu kalau ini sudah disasar kan pasti berdarah ya, menimbulkan luka gitu ya. Ada rasa sakit sebenarnya yang ditinggalkan ketika dia merasakan lega secara emosional gitu ya. Ini pernah terjadi. Padahal saya hidup masa remaja zaman kapan gitu ya. Tapi sekarang mencuat lagi gitu ya. Nah ini karena adanya perkembangan teknologi ini. Jadi ketika remaja itu salah satu contohnya, salah satu ciri khasnya adalah mudah meniru model gitu ya. Nah ketika dia melihat entah dari media gitu ya, dia itu akan mudah untuk meniru. Oh ya, mungkin cara ini membuat saya bisa lega jadi begitu. Padahal cara itu salah, gitu kan? Nah, karena ada perkembangan teknologi yang semakin pesat, gitu ya, maka ini bisa terjadi. Self-harm sendiri atau yang tadi saya sampaikan karena adanya teknologi tadi muncul istilah digital self-harm, gitu ya. Itu seringkali disebut juga sama dengan cyberbullying, yaitu membuli tapi pada diri sendiri. Jadi ketika dia mengupload itu dalam media sosial, kemudian ada respon-respon yang intinya itu menyakiti diri sendiri, yang menyakitkan dia akan merasa puas di situ, ya gitu. Jadi itu sekarang perkembangannya sampai sana gitu. Tadi dari awal kan self-harm, kemudian dengan adanya perkembangan itu muncul lagi digital self-harm. Lalu untuk tips-tips untuk biar kita nggak mengalami self-harm itu apa aja sih Bu? Oke, baik. Tips-tips supaya kita tidak kena self-harm. Ya, oke. Yang pertama, cintai diri sendiri, gitu ya. Kita harus mencintai diri kita. Bahwa apapun yang kita punya, tubuh kita ini adalah anugerah dari Tuhan, gitu. Yang harus kita jaga, yang harus kita sayangi. Karena memang kita sudah dianugerahi tubuh yang sehat, gitu ya, dengan berbagai fisik yang lengkap begini ya. Karena tidak semua orang loh memiliki kondisi fisik kayak kita yang begitu ya. Nah, kita harus mencintai tubuh kita, menghargai, menjaga dengan baik gitu. Itu karena tubuh kita itu amanah loh ya dari yang kuasa gitu ya, kita harus menjaga itu. Kemudian yang kedua, ketika kita ada problem gitu ya, silakan selesaikan dengan baik ya. Berikan coping strategi gitu yang adaptif, bukan yang maladaptif gitu ya. Jadi bagaimana caranya itu gitu ya. Jadi ketika kita ada problem, kita fokusnya bagaimana menyelesaikan problem itu. Jadi fokuslah pada problemnya. Jangan fokus pada meredakan emosi yang akhirnya mengarah ke sesuatu yang salah gitu ya. Karena memang problem fokus coping itu ada emotional fokus coping, ada problem fokus coping. Kalau kita bicara tentang coping strategi gitu. Kemudian yang ketiga, kalau memang kita merasa ada tekanan-tekanan yang kuat dalam diri kita dan merasa kita tidak mampu untuk mengatasi itu secara sendiri, silahkan mencari bantuan ya kepada orang yang Anda percaya. Siapa itu? Bisa dengan sahabat, bisa dengan orang tua. Kalau memang tidak merasa tidak nyaman dengan mereka, Anda bisa ke psikolog gitu ya. Itu tips-tips yang bisa dilakukan sih menurut saya ya. Terima kasih. Jadi teman-teman, bagi kalian yang mungkin pernah mengalami self-harm, kalian harus mencintai diri kalian karena ini juga diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi dijaga baik-baik dan bersyukur telah dikasih apa yang diberikan dari Tuhan. Baik Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih telah menghadiri di episode ini. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton episode pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.